Baik, kami persilakan untuk Bapak Gandung Audi SSTP 20 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati para tamu undangan yang berbahagia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Gandung Audi selaku Lurah Pasawahan. Izinkan saya untuk memaparkan mengenai inovasi dan program unggulan Kelurahan Pasawahan dalam mewujudkan Pasawahan Kasep. Kondusif, agamis, sejahtera, edukatif, dan juga pelayanan yang prima. Untuk profil Kelurahan Pasawahan memiliki luas sekitar 216 hektar dengan 10.723 jiwa, 15 RW dan juga 50 RT. Kemudian untuk batas wilayah, sebelah utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Wates, sedangkan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Dayakolot dan juga Sukai Citarum, sedangkan sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Cangkuang Wetan dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Citerep dan juga Desa Sukapura. Untuk potensi dan keunggulan Kelurahan Pasawahan ini 70%-nya merupakan wilayah industrial dan terdiri dari lebih dari 50 pabrik. Ada beberapa pabrik yang mungkin Bapak Ibu kenal, salah satunya Ceres, produksi Silver Queen. Dan adapun untuk investasi yang di Kelurahan Pasawahan ini mencapai 6,64 triliun. Ini berdasarkan data dari Dinas PTSP Kabupaten Bandung 2 tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa Kelurahan Pasawahan ikut membantu terhadap PAD Kabupaten Bandung. Kemudian selain itu juga dengan adanya perusahaan ini, Kelurahan Pasawahan memiliki nilai CSR yang cukup fantastis Bapak Ibu. Dalam sebulan mencapai 75 juta, apabila dirata-ratakan setiap RW mencapai 5 juta per bulan. Adapun manfaat lain berupa air bersih yang diberikan kepada penduduk yang di sekitar perusahaan, listrik, infrastruktur, kegiatan pemberdayaan dan juga penyelenggaraan posyandu. Kemudian ada salah satu keunggulan di Kabupaten Bandung, kami memiliki program PSPKB atau program sinergis pembangunan Kelurahan Bedas, yaitu berupa stimulan, bantuan ataupun anggaran kepada kelurahan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana masyarakat. Adapun bantuannya berupa 100 juta yang diberikan kepada setiap RW yang terdiri dari 2 bidang, sarana prasarana dan juga pemberdayaan masyarakat. Dan ini dilaksanakan oleh masyarakat, maka dari itu swadaya masyarakat yang ada di Kelurahan Pasawahan ikut meningkat tentunya. Adapun Koperasi Kelurahan Pasawahan terbilang cukup aktif Bapak Ibu. Untuk hingga saat ini sudah mencapai 130 anggota dengan jumlah ataupun kas saldo mencapai 30.189.000 dan omset penjualan dari koperasi ini mencapai 6.800.000 per bulan Oktober. Koperasi ini juga bekerja sama dengan berbagai bidang mulai dari tool travel, UMKM dan juga properti. Selanjutnya untuk inovasi Kelurahan Pasawahan, kita memiliki 10 inovasi Kelurahan Pasawahan, diantaranya pelayanan betah. Jika Bapak Ibu mungkin pernah ke bank ataupun ke lembaga swasta, kita merasa lebih nyaman, kita merasa lebih terlayani dengan baik. Maka dari itu Kelurahan Pasawahan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan memberikan fasilitas yang pertama kipas angin ataupun AC, televisi, toilet yang bersih, cemilan Bapak Ibu juga, kemudian juga minuman baik kopi dan teh dan juga perpustakaan, dan kami pastikan pelayanan kami cepat, tepat dan juga akuntabel. Selain itu juga ada program lain atau inovasi lain yaitu PKK Peduli Pendidikan, beasiswa yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, dan untuk sejauh ini sudah tercover 3 orang yang sudah dikuliahkan di beberapa universitas. Selanjutnya ada program Pasawahan Aman. Berkat PSPKB kita memiliki anggaran 87.070.000. Ini dapat berupa CCTV yang berada di setiap RW, gerbang 1 pintu ataupun portal. Tentu saja dengan adanya ini dibuktikan dengan jumlah kasus per tahun 2025 sampai bulan Agustus ini zero crime ataupun zero accident. Lanjut. Adapun untuk permasalahan dan masalah pokok yang ada di Kelurahan Pasawahan, seperti kita ketahui kalau mendengar Dayakolot itu pasti banjir Bapak Ibu. Nah, berdasarkan data, kejadian banjir ini terjadi 5 sampai 10 kali tiap bulan Bapak Ibu ketika musim hujan terjadi, dan yang terdampak itu hampir 150 KK. Kemudian yang selanjutnya ada permasalahan yang kedua yaitu stunting. Kami memiliki 30 orang stunting dan juga hamil cake-nya ada 4 orang. Kemudian untuk permasalahan yang selanjutnya yaitu pengangguran, ini merupakan masalah
di setiap wilayah khususnya untuk di Kelurahan Pasawahan terdapat 294 orang pengangguran usia produktif yaitu 19 sampai 50 tahun. Lanjut, untuk permasalahan yang selanjutnya adalah sampah. Seperti kita ketahui pada tahun 2027 TPKS Harimukti akan ditutup. Maka dari itu kewilayahan harus bertanggung jawab dan mengelola lebih baik mengenai sampah. Adapun untuk produksi sampah yang dihasilkan oleh Kelurahan Pasawahan ini dalam 1 bulan mencapai 10 sampai 20 ton per RW. Selanjutnya untuk solusi permasalahan ataupun inovasi, yang pertama kita memiliki inovasi Kelurahan Tangguh Bencana Bapak Ibu. Berupa penyediaan fasilitas, yang pertama radio kebencanaan yang terintegrasi langsung dengan BPBD ketika ada curah hujan yang cukup tinggi ataupun cuaca yang buruk akan diinfokan melalui radio ini dan kita akan sampaikan juga ke setiap RW. Yang kedua adalah pelengkapan bencana Bapak Ibu, kita memiliki bahan evakuasi, pelampung, tali tambang dan lain-lain. Kita juga menyediakan P3K apabila terjadi kejadian ataupun kecelakaan sewaktu-waktu. Kita juga menyediakan fairway evakuasi sehingga evakuasi dapat dilakukan dengan cepat. Dan selanjutnya kita memiliki relawan kebencanaan, kita memiliki SIBAT dan PMI yang sudah bersertifikat dan sudah siap ketika melaksanakan penyelamatan ketika terjadinya banjir. Selain itu juga, kita juga sinergis dengan RW menyiapkan memiliki kesiapan yang pertama radio ataupun HT, kemudian juga setiap RW ini memiliki alarm atau sirine bencana ketika banjir terjadi akan dinyalakan dan masyarakat lebih paham dan lebih bersiap-siap untuk melakukan evakuasi. Kemudian juga persedia APAR Bapak Ibu, ketika terjadi kebakaran kita tidak perlu lagi terlalu lama menunggu damkar, kita bisa melaksanakan penindakan atau pencegahan dengan cepat. Kita juga menyediakan petugas keamanan dan juga tersedia sarana evakuasi. Yang kedua, yaitu melalui kolaborasi masyarakat. Setiap hari Jumat kita selalu melakukan jumsi dan salah satu kegiatan kolaborasi masyarakat dalam rangka menangani banjir ini yang pertama adalah normalisasi drainase akibat pendangkalan, kemudian juga pembersihan sampah yang mengakibatkan penyumbatan drainase, dan yang terakhir penanggulan tepi sungai agar air tidak turun ke masyarakat. Untuk solusi stunting Bapak Ibu, karena tadi ada program PSPKB, solusi yang pertama adalah melalui penyelenggaraan posyandu dan juga pemberian PMT. Untuk anggaran yang ada di Kelurahan Pasawahan ini pada tahun 2025 Bapak Ibu mencapai Rp174.542. Dan ini berupa pemberian PMT, pelayanan imunisasi, penimbangan, penyuluhan dan juga konseling. Kemudian untuk solusi stunting yang selanjutnya kita memiliki inovasi yaitu tapak linting dan juga geraham tapak. Tapak linting ini singkatan dari tim penggerak PKK Peduli Stunting, yaitu berupa bantuan yang diberikan kepada penderita stunting. Yang pertama telur ayam berjumlah 1 kilo, buah-buahan, sayur-sayuran, multivitamin dan juga susu sesuai dengan usia penderita stunting itu sendiri. Dan kami pastikan Bapak Ibu ini tanpa APBD dan kami melakukannya secara swadaya baik oleh masyarakat ataupun kelurahan. Selain itu juga kita memiliki geraham tapak atau gerakan hamil tanpa kek. Seperti kita ketahui, stunting itu tidak hanya berawal dari anaknya tapi dari ibu hamil Bapak Ibu. Maka dari itu kita melakukan pencegahan dengan memberikan juga bantuan terhadap ibu hamil itu sendiri. Hampir sama, hanya perbedaannya kita memberikan susu ibu hamil. Oke, yang selanjutnya solusi dari pengangguran Bapak Ibu. Karena kita memiliki perusahaan yang banyak, kenapa tidak dimanfaatkan? Maka dari itu alhamdulillah kita memiliki jumlah penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Per tahun 2025 ini mencapai 228 tenaga kerja yang kita serap oleh perusahaan yang ada di Kelurahan Pasawahan. Selanjutnya selain itu juga kita melakukan kerjasama oleh Disnaker dan dinas terkait. Yang pertama kita melaksanakan pelatihan tenaga kerja pada tahun 2024. Total ada 77 orang yang melakukan pelatihan, baik pelatihan LAS, makeup artist, dan juga UMKM. Dan pada tahun 2025 ini mencapai 31 orang. Selanjutnya, untuk solusi sampah Bapak Ibu, karena ada anggaran PSPKB tadi, kita lebih mudah dalam mengatasi masalah. Jumlah anggaran yang kita punya per tahun 2012 ini Rp92.180.200.000. Ini data berdasarkan dari DPA tahun 2025 Kelurahan Pasawahan. Adapun berupa penyiapan fasilitas yang pertama bak sampah, roda sampah, TPS, bahkan renovasi TPS pun bisa dilaksanakan Bapak Ibu, dan kami pastikan tidak ada TPS liar, setiap RW memiliki TPS, tersedia juga petugas kebersihan di setiap RW, dan terdapat 4 pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Pasawahan. Selanjutnya untuk solusi sampah yang kedua, yaitu melalui TPS Terpadu Pasawahan Kasep Bapak Ibu. Jadi TPS itu tidak hanya membuang sampah
ke TPA ataupun dibakar saja, tapi kita kelola sehingga menghasilkan profit juga dan manfaat bagi masyarakat. Ada salah satunya itu volume sampah jadi berkurang, sampah selesai di wilayah, tidak perlu lagi bergantung oleh dinas, sampah bernilai jual, dan kami juga memiliki bank sampah yang sempat tadi ditayangkan dalam video, dan income-nya alhamdulillah Bapak Ibu lebih dari 1 juta per bulan. Adapun untuk siklus atau sistem dari TPS terpadu ini, sampah dipilah tentunya, untuk yang organik kita manfaatkan ke maggot Bapak Ibu, dan manfaatkan juga untuk cacing. Nah untuk maggot, alhamdulillah Bapak Ibu ini cukup produktif juga. Dalam 1 bulan ini bisa menghasilkan lebih dari 1,5 juta per bulan Bapak Ibu. Ini dari penjualan maggot untuk pakan dan juga larva tentunya. Yang kedua, cacing tanah juga sama, mencapai 1,5 juta per bulan. Ini sering dimanfaatkan oleh yang suka mancing ataupun pakan ternak itu sendiri. Kita juga memiliki budidaya lele dan juga ayam ternak dan menghasilkan income yang lumayan Bapak Ibu, mencapai 1,5 juta dan untuk ayam dan ayam petelur itu mencapai lebih dari 2,5 juta per bulan. Adapun untuk anorganik, kebetulan kita memiliki inovasi dari masyarakat, yaitu pengolahan secara pirolisis, menghasilkan pestisida, bahan bakar juga secara solar yang sangat reaktif terhadap api, dan kita juga memiliki inovasi yang menghasilkan arang briket Bapak Ibu. Adapun untuk dampak dan inovasi, yang pertama, dari penanganan banjir itu sendiri, banjir semakin jarang terjadi dan terjadi hanya ketika curah hujan cukup tinggi. Kemudian juga genangan air lebih cepat surut. Sebelumnya 2-3 hari tidak surut, sekarang 3-6 jam bisa surut Bapak Ibu. Kemudian juga kita sekarang sudah kemandirian dalam penanganan bencana, kita tidak bergantung lagi kepada dinas terkait, tapi kita juga lebih siap dan mandiri dalam menerima ataupun terjadinya bencana. Kemudian juga quick response ketika terjadinya banjir. Kemudian selanjutnya untuk dampak dan manfaat dari penanganan stunting, pengurangan jumlah stunting yang sebelumnya 34, saat ini 28 Bapak Ibu, untuk hamil kek 4 menjadi 2, karena 2-nya ini sudah alhamdulillah melahirkan dan kondisinya normal Bapak Ibu. Kemudian untuk manfaat dari penyerapan tenaga kerja, 294 tenaga kerja terserap, 104 peserta menerima pelatihan dan bersertifikat, dan masyarakat lebih mudah dalam mencari pekerjaan tentunya. Kemudian untuk dampak dan manfaat dari TPS, tidak ada lagi TPS liar, pengangkutan dilakukan secara rutin dan terjadwal, kemudian volume sampah ke TPA juga berkurang dan tidak lagi endapan sampah yang menimbulkan bau maupun penyakit. Melalui sampah, ekonomi lokal pun ikut meningkat. Kemudian untuk upaya lintas kewenangan Bapak Ibu, kita langsung beraksi Bapak Ibu. Tidak perlu banyak teori, alhamdulillah upaya lintas kewenangan penanganan banjir ini kita langsung lakukan. Kita kolaborasi dengan Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dan alhamdulillah Bapak Ibu hasilnya sudah dikontrol langsung oleh Bapak Sekdis Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan normalisasi dan sudah dianggarkan juga di tahun 2026 untuk perbaikan drainase, pengadaan UDITS, dan juga pengadaan drainase sepanjang Jalan Muhammad Toha sampai Jalan Radio seperti yang dilihat di layar di atas. Selanjutnya untuk upaya lintas kewenangan banjir yang kedua, kolaborasi dengan BPWS dan juga Dinas PUTR Kabupaten Bandung, yaitu kaitan banjir besar yang terjadi di wilayah 1 dan 6. Kita tahu bahwa seperti gambar di atas Bapak Ibu, ketika banjir ini bisa sampai 1 atap Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan hasil setelah koordinasi dan kolaborasi Pentahelix tadi, telah dibangun polder Cetepus Bapak Ibu. Setelah itu tidak pernah lagi terjadi banjir di RW 1 meskipun curah hujan cukup tinggi. Selanjutnya, dan ini yang terbaru Bapak Ibu, ini penanganan banjir melalui Pentahelix. Kita bekerja sama dengan perusahaan, tokoh masyarakat, pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, dalam rangka penanganan banjir di Sungai Citarum, Citepus, dan juga Cipalasari. Adapun hasilnya, alhamdulillah sudah terbentuk tim Pentahelix dan sudah dianggarkan melalui hasil dari kolaborasi Pentahelix itu sendiri. Kemudian untuk saat ini masih dalam proses pendataan dan survei lokasi titik banjir, dan saat ini juga masih dalam proses untuk penentuan solusi dari dinas teknis dan juga akademis tentunya. Lanjut. Kemudian untuk lintas kewenangan stunting, karena kita memiliki perusahaan, kita manfaatkanlah dalam penyelenggaraan penanganan stunting dan juga inovasi yang kita miliki dan juga penyelenggaraan posyandu. Adapun hasilnya rutin dilaksanakan, rata-rata kenaikan berat badan dan tinggi badan alhamdulillah stabil, yaitu 0,3 kilo dan 1 cm setiap bulannya. Lanjut untuk upaya lintas kewenangan penanganan pengangguran, yaitu dengan
tadi penyerapan tenaga kerja lokal dan juga pelatihan keahlian. Adapun hasilnya telah disepakati Bapak Ibu bahwa setiap kebutuhan tenaga kerja harus memprioritaskan masyarakat yang ada di perusahaan itu sendiri, yang sekitar perusahaan itu sendiri. Kemudian juga setiap RW mendapatkan kuota tenaga kerja Bapak Ibu, umumnya berbeda, ada yang 5 sampai 10. Kemudian juga untuk RW ditugaskan untuk mengelola tenaga kerja tersebut dan harus memprioritaskan orang-orang yang membutuhkan dan kekurangan tentunya. Selanjutnya untuk penanganan sampah, kita sudah bekerja sama dengan Bank Sampah Bersinar yang berada di Bale Endah. Apabila ada sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan seperti minyak jelantah, plastik, kardus, terutama di limbah pabrik itu sangat banyak Bapak Ibu, baik kardus, kertas itu cukup besar dan alhamdulillah cukup menghasilkan Bapak Ibu. Kemudian untuk upaya penanganan lintas kepenangan lainnya, sempat terjadi di Kelurahan Pasawahan Bapak Ibu, terjadi keluarga yang tidak mampu, anaknya kena penyakit kanker, dan ternyata biayanya membengkak Bapak Ibu, karena tidak memiliki biaya. Dan total biaya saat itu sudah mencapai 27 juta rupiah, sedangkan BPJS tidak punya. Kita sudah berkoordinasi dengan Dinsos untuk melaksanakan pembuatan BPJS PBI, ternyata butuh waktu, dan bil kan terus bertambah Bapak Ibu. Nah maka dari itu kita melakukan kolaborasi untuk donasi dengan lembaga peduli, dan alhamdulillah terkumpul 17 juta. Namun kekurangannya itu masih kurang, dan saya langsung berkoordinasi Bapak Ibu dengan Direktur Rumah Sakit Immanuel, dan alhamdulillah dari Direktur Rumah Sakit Immanuel memberikan keringanan dengan melunaskan kekurangan biaya Ananda Rafael. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih ingat, baru kemarin masih hangat, ini Fadil sebutannya, yang TPPO Kamboja. Sebenarnya Fadil ini orang Citeureup Bapak Ibu, tapi karena neneknya orang Pasawahan dan minta tolong kepada Kelurahan Pasawahan, kita bantu Bapak Ibu. Kita antarkan langsung pada tanggal 6 yang bersangkutan laporan, tanggal 7 kita antarkan langsung ke Dinas Tenaga Kerjaan untuk melaporkan pengaduan ke KP2MI dan juga Polresta Bandung. Kemudian juga, maaf diulang. Kemudian juga alhamdulillah yang bersangkutan kini sudah berada di Bandung dan masih dalam proses karantina trauma healing. Jadi Kelurahan Pasawahan itu tidak diam saja Bapak Ibu, kita bergerak cepat tanpa harus menunggu viral terlebih dahulu Bapak Ibu. Viral itu di tanggal 18, kita dari tanggal 7 sudah antar ke Disnaker Bapak Ibu tanpa harus menunggu viral. Oke, selanjutnya kita memiliki beberapa upaya penanganan respon cepat Bapak Ibu. Yang pertama kita memiliki call center Tanya Lurah. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, ketika kita harus datang ke kelurahan kita memerlukan biaya. Ada yang harus bayar Gojek, ada yang harus naik angkot, ada yang harus juga membeli bensin. Nah maka dari itu dengan adanya ini tidak perlu lagi mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu Bapak Ibu. Yang kedua hemat tenaga, banyak lansia, banyak disabilitas yang memakan tenaga ketika harus datang ke kelurahan. Maka dari itu kita menyediakan call center ini. Dan yang ketiga juga hemat waktu Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang masyarakat yang bekerja di Kelurahan Pasawahan tidak sempat untuk melakukan pelayanan di kelurahan, maka dari itu kita menyediakan call center ini Bapak Ibu. Selanjutnya ada Moyan atau mobil pelayanan kelurahan Bapak Ibu. Alhamdulillah ini diberikan langsung oleh Bapak Bupati Bandung sebagai langkah percepatan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu di masyarakat membutuhkan bantuan baik berobat, mengantar lansia ataupun yang sakit, bisa Bapak Ibu. Kemudian juga kegiatan kedinasan di kelurahan, bahkan seserahan atau pernikahan pun kita fasilitasi Bapak Ibu dan kita pastikan gratis. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kita memiliki inovasi lurah jemput aspirasi. Sudah brand bahwa rata-rata lurah ataupun kades itu banyaknya diam di kantor, bahkan tidak ada di kantor tapi tidak tahu di mana. Maka dari itu kita harus turun langsung ke lapangan. Ini dibuktikan dengan kita lurah jemput aspirasi Bapak Ibu. Kita datang ke setiap RW, menerima aduan, informasi, pelayanan, semua konsultasi kita terima dan alhamdulillah penanganannya pun lebih cepat. Baik pengaduan dari kaitan-kaitan banjir, longsor dan lain-lain, alhamdulillah kita tangani dengan cepat Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk lebih detailnya sudah dijelaskan juga melalui video. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Dewan Juri, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa bahas di verifikasi lapangan di Kelurahan Pasawahan. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.